Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali saya doakan semoga ya kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam berkah Allah ya teman-teman. Baik teman-teman, kembali dengan saya ya di mata kuliah eh, arsitektur dan organisasi komputer. Ya, baik. Sebelumnya kita mulai agenda kita pada pertemuan kali ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai ya. Oke. Jadi teman-teman, untuk pertemuan kali ini eh, materi yang akan kita bahas adalah tentang set instruksi, ya, set instruksi dalam arsitektur dan organisasi komputer. Baik, langsung ya, masuk. Oke, jadi teman-teman, kalau pengertiannya, ya, definisinya, set instruksi itu adalah kumpulan instruksi dasar yang dapat dipahami dan dieksekusi oleh prosesor atau unit pemrosesan dalam komputer. Jadi, setiap instruksi dalam set ini melakukan operasi spesifik seperti pemindahan data, perhitungan aritmatika, manipulasi logika, dan kontrol aliran program, di mana set instruksi mendefinisikan antarmuka antara perangkat lunak dan perangkat keras, di mana ini menentukan bagaimana perangkat lunak dapat mengendalikan perangkat keras. Ya, itu dia set instruksinya. Sebentar. Jadi intinya, ya kalau kita bisa jelaskan lagi, set instruksi ini kumpulan perintah dasar, ya, yang jadi ini perintah basic standar dasar yang dapat dipahami dan dapat diterjemahkan, dapat dijalankan oleh CPU suatu komputer, ya. Jadi setiap CPU itu hanya bisa menjalankan instruksi-instruksi yang termasuk dalam set instruksi itu sendiri, teman-teman, yang ditentukan oleh arsitektur CPU tersebut, ya. Itu dia. Eh Kalau kita bisa analogikan secara sederhana, ya, kita bayangkan kita ini seorang koki, ya, dan kita punya buku resep, ya, kita punya resep masakan, kita punya instruksi-instruksinya, bahan-bahan, dan alat dapur. Dan teman-teman, set instruksi itu adalah resep masakannya. Ya, kalau kita koki, jadi resep masakan kita itu adalah set instruksinya, ya. Contoh, iris bawang atau itu yang sebagainya ya. Itu dia set instruksi. Lalu sekarang kita masuk ke komponen-komponen dari set instruksi, ya. Apa saja komponen-komponennya? Ini kenapa ini? Yang pertama ada jenis set instruksi. Yang pertama itu ada instruksi pemindahan data, di mana instruksi ini untuk memindahkan data antar register atau antara register dan memori. Contoh MOV, load, atau store. Ada instruksi aritmatika. Instruksi ini untuk melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Contoh add, ya, sub, mul, atau div. Ya. Ada instruksi logika, logika. Instruksi untuk operasi logika bitwise seperti AND, OR, XOR, NOT. Contohnya AND, OR ya, XOR, dan NOT. Yang ketiga, yang keempat ada instruksi kontrol aliran. Ya, instruksi ini untuk mengendalikan aliran eksekusi program seperti lompat, cabang, dan panggilan subrutin. Contoh GMP, BAK, BNA, dan Jackal. Apalagi instruksi shift dan rotate. Instruksi untuk pergeseran dan rotasi bit dalam register. Contoh SHL,
SHR, roll, dan juga ROR. Yang terakhir adalah instruksi input output. Instruksi ini untuk berinteraksi dengan perangkat input output, contoh in atau out. Ini adalah beberapa jenis instruksi dalam set instruksi itu sendiri. Ya. Sekarang masuk ke format instruksi. Ya, ada namanya itu bentar. Ada opcode, yaitu bagian dari instruksi yang menentukan operasi apa saja yang akan dilakukan. Itu bagian dari opcode. Dia apa saja instruksi yang akan dilakukan dalam operasi. Yang kedua ada operan, yaitu bagian dari instruksi ya yang menentukan data ya, data yang akan digunakan oleh instruksi. Jadi eksekusinya apa dan datanya data apa yang dieksekusi. Ya, itu adalah bagian dari operan. Di mana operan dapat berupa register, alamat memori, atau nilai langsung atau immediate. Lalu yang ketiga ada modus pengalamatan, yaitu cara instruksi mengakses operan. Di mana modus pengalamatan yang umum meliputi immediate, register, direct, indirect, index index it, dan juga base. Ya, itu dia modus pengalamatan. Nah, sekarang kita masuk ke modus pengalamatan. Ya, tadi ada immediate, yaitu uh, operan adalah nilai langsung yang ditentukan dalam set instruksi. Register operan adalah register dalam CPU. Operannya adalah register dalam CPU. Kalau direct, operannya adalah alamat memori langsung. Ingat operannya data yang dipakai ya. Indirect operannya adalah alamat memori yang diambil dari register atau alamat memori lain. Kalau index operannya adalah alamat memori yang diperoleh dengan menambahkan nilai indeks ke alamat dasar. Kalau base operannya adalah alamat memori yang diperoleh dengan menambahkan nilai offset ke register basis. Itu dia operan-operan dalam modus pengalamannya. Oke, sekarang kita masuk contoh set instruksi. Contohnya ada X86 set instruksi. Ini banyak digunakan dalam prosesor Intel atau AMD. Ya, X86 ini. Instruction set instruksi. Untuk set instruksi X86. Contohnya ada move, ada EAX. Ya, satu itu memindahkan, kalau move EAX artinya itu memindahkan nilai 1 ke register EAX ya. Ada add EAX EBX, artinya menambahkan nilai dalam register EBX ke EAX. Ada GMP label, melompat ke label tertentu dalam program. Ya, contohnya. Ada ARM instruction set atau set instruksi ARM. Itu digunakan dalam prosesor ARM yang banyak terdapat di perangkat mobile. Contohnya, ada move R0 #1, artinya memindahkan nilai 1 ke register 0. Ada add R0, R0 R1, artinya menambahkan nilai dalam register R0 ke R1. Ada juga B label, artinya melompat ke label tertentu dalam program. Itu dia. Lalu sekarang masuk ke arsitektur set instruksi. Ya, apa itu arsitektur set instruksi? Apa saja arsitekturnya? Ya, kalau teman-teman, jadi teman-teman, arsitektur set instruksi ini adalah itu antarmuka ya atau interface ya antara software dan hardware ya,
dalam set instruksi. Jadi dia ini nanti akan dalam itu nanti ada kumpulan instruksi yang dijalankan oleh CPU, formatnya, mode pengalamatannya, tipe datanya, dan juga arsitektur memorinya. Ya. Jadi kalau ini komponen-komponen utamanya itu yang pertama adalah komponen atau jenis-jenisnya ya. Jenis dari set instruksi itu adalah bentar. Ya, oke oke. Silakan boleh. Maaf ya, tadi agak sedikit gangguan. Jadi teman, beberapa jenis dari jenis-jenis dari arsitektur set instruksi adalah yang pertama itu ada CISC, yaitu Complex Instruction Set Computer. Ya, apa itu Pak? Itu instruksi ini dirancang untuk melakukan tugas-tugas kompleks dengan satu instruksi, di mana set instruksi ini biasanya memiliki banyak instruksi dan modus pengalamatan yang lebih beragam. Contohnya itu ada set instruksi x86, ya. Ya. Eh dia ini saya lupa misalnya. Dia kalau nggak salah ya itu kelebihannya itu kode lebih pendek dan dia ini lebih mendekati bahasa manusia. Namun dia nanti instruksinya itu lebih lambat biasanya, ya. Yang kedua ada RISC, itu Reduce Instruction Set Computer. Instruksi ini dirancang untuk melakukan tugas sederhana dengan cepat. Set instruksi ini biasanya memiliki lebih sedikit instruksi, tetapi lebih cepat dan lebih mudah untuk diimplementasikan. Contoh ARM dan juga MIPS. Ya, dia kelebihannya ya, dibanding tadi dia lebih cepat dibanding CSC ya, lebih cepat dan cocok untuk pipelining atau parallel processing. Ya, jadi kalau pipelining biasa menggunakan ini. Sekarang masuk ke fungsi dan manfaat dari set instruksi ya. Abstraksi perangkat keras. Jadi set instruksi memberikan antarmuka yang konsisten antara perangkat keras dan perangkat lunak, di mana memungkinkan pengembang untuk menulis program tanpa memerlukan pengetahuan mendalam tentang detail perangkat keras. Ada juga portabilitas, yaitu program yang ditulis untuk set instruksi dapat dijalankan pada berbagai perangkat keras yang mendukung set instruksi yang sama. Ada juga optimalisasi, yaitu pengembang perangkat keras dan perangkat lunak dapat mengoptimalkan kinerja sistem dengan memanfaatkan instruksi-instruksi yang disediakan oleh set instruksi itu sendiri. Ya, itu dia manfaatnya. Jadi intinya teman, set instruksi itu adalah inti dari operasi prosesor, di mana menentukan bagaimana perangkat lunak mengontrol perangkat keras untuk melakukan berbagai operasi, perintah, instruksi dan sebagainya. Ya, pemahaman yang baik tentang set instruksi penting untuk desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak yang efisien dan efektif. Dengan set instruksi yang dirancang dengan baik, maka sistem komputer dapat mencapai kinerja tinggi dan fleksibilitas yang diperlukan untuk menangani berbagai aplikasi dan beban kerja. Itu. Nah, sekarang kita masuk ke desain instruksi. Desain set instruksi. Oke. Kalau kita bisa definisikan, desain set instruksi atau ISA adalah salah satu aspek penting dalam arsitektur komputer ya, yang menentukan bagaimana perangkat lunak berkomunikasi dengan perangkat keras. Di mana desain set instruksi mencakup pemilihan jenis instruksi,
format instruksi, dan modus pengalamatan yang digunakan oleh prosesor. Ya, jadi bisa kita simpulkan lagi, desain set instruksi ini adalah proses perancang ya, dia proses untuk merancang jenis, jumlah, format, dan fungsi instruksi ya yang dapat dipahami dan dapat dijalankan oleh CPU. Di mana desain ini ya itu bagian inti dari arsitektur komputer atau arsitektur set instruksi dan sangat mempengaruhi kinerja prosesor, efisiensi penggunaan memori, kemudahan compiler, dan kompleksitas hardware-nya. Ini sangat mempengaruhi dari desain set instruksi. Ya, ada kompleksan dan kesederhanaan. Ya, pertama CSC, yaitu instruksi CSC dirancang untuk melakukan tugas-tugas kompleks ya dengan satu instruksi. Set instruksi ini biasanya memiliki lebih banyak instruksi dan modus pengalamatan yang lebih beragam. Contohnya X86. Ada RISC. Ini lebih sederhana ya. Dia lebih sederhana, dia melakukan tugas sederhana dengan cepat. Di mana set instruksi ini biasanya memiliki lebih sedikit instruksi, tetapi lebih cepat dan lebih mudah untuk diimplementasikan. Contoh ARM dan MIPS. Ukuran dan format instruksi. Jadi teman-teman, desain instruksi harus mempertimbangkan panjang bit dari setiap instruksi, di mana instruksi tetap atau fixed length memudahkan decoding tetapi mungkin kurang efisien dalam penggunaan memori dibandingkan instruksi variabel. Gitu. Nah, sekarang masuk ke jumlah dan jenis register. Ya. Jadi teman-teman, jumlah register yang tersedia dan cara register tersebut digunakan dapat mempengaruhi kinerja dan kompleksitas CPU. Di mana register yang lebih banyak dapat mengurangi kebutuhan akses memori dan meningkatkan kecepatan eksekusi itu sendiri. Di mana RISC ini biasanya banyak register general purpose. Kalau CISC itu biasanya register itu lebih sedikit ya. Lalu ada modus pengalamatan ya. Pilihan modus pengalamatan yang didukung oleh set instruksi mempengaruhi fleksibilitas dan efisiensi akses memori, di mana modus pengalamatan yang lebih kompleks dapat mendukung lebih banyak tipe operasi, tetapi mungkin lebih sulit untuk diimplementasikan dengan cepat. Ya, untuk pengamatannya. Ada juga compatibility dan extensibility, yaitu desain instruksi harus mempertimbangkan kompatibilitas atau kompatibelnya dengan perangkat lunak yang ada dan kemudahan untuk ditingkatkan atau diperluas di masa depan. Jadi jangan tertinggal. Ya. Nih, contoh desain set instruksi. Nah, ini jenis instruksi. Ya, ini contohnya yaitu yang CSC ya X86. Jenis instruksinya X86 memiliki banyak instruksi kompleks yang dapat melakukan operasi tingkat tinggi dalam satu instruksi, ya CISC ya. Formatnya instruksi variabel panjang dengan berbagai modus pengalamatan. Modus pengalamannya mendukung immediate, register, direct, indirect, index, dan banyak lagi. Contohnya
Ya ini seperti tadi ya, ada move EAX 1 artinya memindahkan nilai satu ke register EAX. Add EAX EBX, EBX artinya menambahkan nilai dalam register EBX ke EAX. Jump atau GMP label melompat ke label tertentu dalam program contohnya ya. Lalu contoh dua yaitu RESC, yaitu jenisnya itu adalah ARM mana memiliki instruksi sederhana yang dirancang untuk dieksekusi dengan cepat. Formatnya, instruksinya tetap panjang, biasanya 32 bit, di mana modus pengalamatannya mendukung immediate, register, dan beberapa modus pengalamatan sederhana. Contohnya, ada move R0, /1 ya, memindahkan nilai 1 ke register R0. Add R0, R0, R1 menambahkan nilai dalam register R1 ke R0. Label artinya melompat ke label tertentu dalam program. Itu dia contoh dari desain set instruksi, teman-teman. Jadi kalau bisa kita simpulkan ya, desain set instruksi adalah aspek penting dari arsitektur komputer yang mempengaruhi bagaimana perangkat lunak berinteraksi dengan perangkat keras. Ya, dan desain yang baik harus mempertimbangkan kompleksnya, efisiensinya, fleksibilitasnya, kompatibelnya dan sebagainya. Jadi harus kompatibel, harus sama, harus bisa saling berhubungan antara software dengan hardware. Ya, dengan memahami komponen dan pertimbangan penting dalam desain set instruksi, pengembang atau arsitek sistem dapat merancang prosesor yang efisien dan mampu menangani berbagai aplikasi dengan kinerja yang optimal, yang baik ya, hingga hasilnya lebih bagus. Itu ya teman-teman mengenai set instruksi. Ya, lagi-lagi nanti jika ada yang ragu ditanyakan, silakan tanyakan di grup. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada sekali lagi ya, jika ada pertanyaan sampaikan di grup. Kita tutup agenda kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.